Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Tetap semangat ya belajarnya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi untuk kelas 11. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang sistem reproduksi berarti di sini adalah kumpulan dari beberapa organ. Tentunya adik-adik sudah ingat ya bahwa sistem di situ atau bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, kakak ingatkan lagi, ada sel, kemudian ada jaringan. Kumpulan dari jaringan di sini akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk atau tergabung di dalam suatu individu. Nah, cara semaknya kalau kita ingin mengingat agar urutan di sini tidak kacau begitu, kita ingatnya dengan SJOC. Ada sel, jaringan, organ, sistem organ dan individu. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Tentunya adik-adik tahu ya, apa tujuannya kita melakukan reproduksi. Tujuannya tak lain adalah untuk memperbanyak keturunan. Nah, untuk memperbanyak keturunan, manusia di sini melakukan reproduksi dengan cara sistem atau dengan cara seksual. Dengan cara seksual di situ berarti ada peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, sebelum kita ke organ reproduksinya, kita belajar dulu tentang pembelahan selnya. Nah, pembelahan sel. Sel reproduksi pada manusia di situ ada dua. Ada sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, sel gamet jantan di sini kita sebut dengan sperma. Sedangkan gamet betina kita sebut dengan ovum. Nah, gamet itu apa? Gamet itu adalah sel kelamin. Sel kelamin adalah bagaimana proses pembentukan sel kelamin? Ya, proses pembentukan sel kelamin di situ kita sebut dengan gametogenesis. Nah, gametogenesis karena tadi sel itu ada dua, sel kelamin ada dua, pembentukan sel sperma disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan pembentukan sel ovum disebut dengan oogenesis. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita jabarkan bagaimana proses pembentukan spermatogenesis, bagaimana proses pembentukan oogenesis. Nah, dulu pernah dijelaskan tentang proses pembelahan selnya. Yang mana pembelahan sel itu ada dua. Ada dua proses. Ada pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Tentunya adik-adik masih ingat ya perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, baik, kita jabarkan dulu apa sih perbedaannya pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau pembelahan mitosis di sini tujuannya untuk membelah sel tubuh atau yang disebut dengan sel autosom. Kemudian tujuannya pembelahan mitosis di sini atau perbedaan antara meiosis. Kalau mitosis di sini keturunannya atau jumlah kromosom adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, ukuran dengan bentuknya sama dengan induk. Sedangkan meiosis di sini bertujuan untuk membelah sel kelamin atau gonosum. Nah, jumlah kromosom berbeda dengan mitosis.
Kalau mitosis tadi adalah 2N atau diploid. Kalau meiosis ini jumlahnya separuh dari induk atau yang disebut dengan haploid. Nah, di situ adik-adik mungkin sudah mulai mengingat tentang pembelahan mitosis dengan meiosis. Kemudian ada lagi satu perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Di situ pada fasenya. Fase pembelahan mitosis, saya tulis di sini ya. Fase pembelahan mitosis di sini ada Pak Mati. Nah, kita ingat dengan Pak Mati. Apa Pak Mati? Pak Mati di sini adalah P-nya adalah profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, apa yang membedakan dengan pembelahan meiosis? Kalau pembelahan meiosis di sini ada 2 proses. Ya, ada 2 proses. Prosesnya sama sebenarnya, hanya berbeda di interfase. Kita singkat dengan Pak Mat. Nah, sama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada profase 1, ada profase 2. Ada metafase 1, ada metafase 2. Anafase 1 dan anafase 2. Telofase 1 dan telofase 2. Begitu? Nah, di sini mungkin adik-adik sudah lebih mengingat lagi tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita ke gametogenesisnya, proses pembelahan sperma atau pembelahan spermatogenesis atau pembelahan pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma ini diawali dari induk sperma. Nah, induk sperma yang disebut dengan untuk pembentukan spermatogenesis ya, diawali dari induk dari sperma atau yang disebut dengan spermatogonium, yang mana pada pembelahan mitosis ya, spermatogonium itu masih memiliki kromosom 2N. Nah, induknya atau spermatogonium akan membelah secara mitosis, akan menghasilkan spermatosit primer dengan jumlah kromosom sama dengan induk, karena mitosis itu sama. Kemudian spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1. Meiosis 1 akan menghasilkan spermatosit sekunder yang masing-masing sel di situ mempunyai jumlah kromosom haploid atau N. Kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis 2. Masing-masing sel juga haploid yang disebut dengan spermatid. Nah, setiap spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa. Jadi setiap satu sel akan berkembang menjadi 4. Nah, kemudian untuk pembentukan oogenesis atau proses oogenesis ini diawali dari oogonium. Oogonium jumlahnya 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan ootip primer, jumlahnya juga 2N atau diploid. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1. Meiosis 1 akan menghasilkan ootip sekunder. Nah, satunya tidak berkembang, satunya menjadi badan kutub yang pertama. Nah, kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis 2. Ya, pembelahan meiosis 2 dia akan membentuk ovum dan satunya membentuk badan kutub yang kedua. Nah, ini yang akan berkembang. Ya, yang akan berkembang menjadi sel telur. Jadi kalau pada laki-laki satu sel itu menjadi 4, bayangkan kalau kita mempunyai 2000 sel akan menjadi 4000. Sedangkan sel wanita hanya 1. Jadi dari satu oogonium akan membentuk satu ovum yang akan setiap bulan dia akan yang akan dikeluarkan setiap bulannya dan akan diperebutkan juga oleh spermatozoa. Baik, agar adik-adik tidak ketinggalan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa follow akun Instagram Primagama di @sampangprimagama dan juga ikuti channel YouTube-nya di Primagama Sampang. Terima kasih.